pelajaran 5, 25 Nabi dan Rasul ya. Itu Ustadz ambilkan dari kisah menakjubkan 25 Nabi dan Rasul, dan ada yang Ustadz ambilkan dari kitab juga. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua. Nah, kita akan belajar PPT atau slide yang kedua dulu ya. Diperhatikan yang paling atas ya. Nabi dan Rasul adalah utusan atau pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak terpuji. Jadi Ustadz ulangi lagi ya. Nabi dan Rasul adalah pilihan atau utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak terpuji. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk ya. Yang pertama manusia, kemudian yang kedua adalah hewan, kemudian yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon dan sejenisnya ya. Kemudian alam sekitar misalkan gunung, laut dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memilih atau utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi dan Rasul itu memiliki akhlak yang terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilih orang yang dijadikan nabi dan rasul itu jika orang itu memiliki akhlak yang tidak terpuji atau akhlak yang tercela. Tidak mungkin. Jadi seorang rasul itu wajib memiliki akhlak yang terpuji atau sifat yang baik. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih atau mengutus seorang rasul, maka tugasnya nabi dan rasul adalah mengajarkan manusia untuk berlaku atau bersifat terpuji agar selamat di dunia dan di akhirat. Ya, jadi mengajarkan akhlak terpuji agar manusia itu hidup selamat di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi dan Rasul diperintahkan untuk mengajarkan akhlak terpuji ya, di mana pada saat itu kita ambilkan dari contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, yang mana sebelum Nabi Muhammad lahir itu di Mekah itu banyak orang yang menyembah patung, menyembah berhala, mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir. Nah, itu kan tidak memiliki akhlak, ya, akhlaknya masih tercela, ya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan akhlak yang terpuji agar manusia itu bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, anak-anak, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama Islam, wajib mempercayai 2 hal ya, rukun iman dan rukun Islam, atau biasanya disebut dengan rukun Islam dan rukun iman ya, sama saja ya. Nah, kalau rukun Islam itu ada 5. Nah, kalau rukun iman itu ada 6 ya. Jadi percaya kepada Nabi dan Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Kita sebagai orang yang beragama Islam wajib percaya dan mempercayai adanya Nabi dan Rasul. Ya, kalau kita tidak percaya bisa diragukan keimanan kita, anak-anak. Masa kita sebagai orang Islam tidak percaya dengan adanya Nabi dan Rasul? Cerita Nabi dan Rasul banyak kita jumpai di Al-Quran dan juga di hadis atau di bacaan-bacaan Nabi dan Rasul. Oleh karena itu kita wajib percaya dengan adanya Nabi dan Rasul. Meskipun pada saat ini kita tidak pernah melihat Nabi kita, karena Nabi kita sudah meninggal. Ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai ada 25 Nabi. Atau ada 25. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau telah memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya itu jumlahnya ada 25. Ya. Sebenarnya di dalam hadis itu jumlah Nabi dan Rasul atau Nabi yang tidak disebutkan itu banyak anak-anak, lebih 25 ya. Tapi yang disebutkan atau yang wajib
kita percayai dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus ke bawah sampai Nabi ke-24 Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi ke-25 adalah Nabi Muhammad, ya, Nabi yang membawa ajaran agama Islam. Nah, ini Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, yang membawa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Setiap pagi kita membaca doa ini atau ayat ini, ya. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ini artinya, ya. Nabi Muhammad yaitu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan nabi dan rasul, anak-anak. Jadi nabi dan rasul itu berbeda, ya. Nabi dan rasul itu berbeda. Nah, kita akan belajar pengertian dari nabi dulu, ya. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Satu lagi, ya. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, ya, untuk disimpan dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Contohnya adalah Nabi Khidir, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Nah, tapi wahyu itu untuk dirinya sendiri, untuk Nabi Khidir sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya atau orang lain. Nah, sekarang kita berganti ke pengertian dari Rasul. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Ya, bisa ulangi lagi, ya. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Contohnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain, ya. Contohnya Ustadz ambilkan dari Nabi Muhammad saja, ya. Contohnya seperti ini, anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintah untuk sholat, maka Nabi Muhammad melaksanakan sholat dan mengumumkan atau menyampaikan ke umatnya atau menyampaikan ke orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika ada wahyu lagi atau perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, laksanakanlah zakat dan laksanakanlah puasa Ramadan atau contoh yang lain. Nah, maka Nabi Muhammad melaksanakan, dan Nabi Muhammad juga mengajak umatnya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah tadi. Itu adalah salah satu contoh wahyu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, kemudian setelah itu wajib disampaikan kepada orang lain agar orang lain itu juga melaksanakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita akan bernyanyi ini. Ustadz akan nyanyikan dulu. Ada 2 lagu, ya. Ini lagu Agamaku Islam dan STMM Sekolahku. Lagu yang kedua adalah lagu 25 Nabi dan Rasul, ya. Ini Ustadz nyanyikan dulu, nanti kita akan bernyanyi bersama-sama yang untuk lagu 25 Nabi dan Rasul. Ini syairnya seperti topi saya bundar, ya. 3, 2, 1. Islam agamaku, kalau bukan Islam bukan
bukan agamaku. Muhammad adalah nabiku. Kalau bukan Muhammad, bukanlah nabiku. Kitabku adalah Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, bukanlah kitabku. STMM adalah sekolahku. Kalau bukan STMM, bukanlah sekolahku. Nah, ini adalah lagu yang kedua. Nah, sebentar. Nah, anak-anak, Ustadz akan nyanyikan, tapi sebelumnya tolong diperhatikan dulu. Jadi ada beberapa nabi yang Ustadz kasih warna kuning ya. Warna kuning itu adalah tempat untuk berhenti bernyanyinya ya. Apa namanya istilahnya itu sampainya di situ ya. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Harun, Sulaiman, Yunus, Isa ya. Lagunya seperti ini ya. 3, 2, 1. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Nah, sampai sini ya, sampai Ismail ya. Berhenti dulu. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun. Nah, sampai sini. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita.